Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena saat posisi sujud itulah saat kedekatan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, semua sujud, Pak. Baik sujud di dalam sholat maupun sujud di luar sholat, baik di rakaat terakhir maupun di rakaat pertama, disunnahkan memperbanyak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'am. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan jamaah sholat maghrib lanjut nanti isya Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, baik yang menyimak secara langsung maupun siaran tunda, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas thalabul ilm, sekaligus kita niatkan ribat wa yantadhirus sholatu ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat, merupakan rangkaian yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadzalikumur ribat. Kita insya Allah tergolong dalam orang-orang yang berhak atas pahala ribat, yakni pahalanya seorang mujahid, seorang yang jihad fisabilillah, yang bertugas di garis yang paling berbahaya, yakni garis perbatasan dengan musuh. Orang yang mensegerakan, yang mengambil wudu di kala alal makarih, di kala sulit, ya, kemudian memperbanyak langkah, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian wayan tidhurus sholatu ba'da sholat, setelah sholat berjamaah tidak pulang, berzikrullah, menunggu sholat berikutnya. Wa kadzalikumur ribat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat pahala ribat, pahala seorang mujahid jihad fisabilillah yang bertugas di garis perbatasan yang paling berbahaya, dan pahalanya sedemikian besar insyaallah. Dan Al-Muslimun Takmir menyelenggarakan kajian setiap malam Jumat seperti ini, ya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amaliyah yang sedemikian besar fadilahnya dan mendapatkan pahala yang besar. Kita bersyukur pada Allah sampai hari ini, entah sudah berapa lama ini, mungkin nggak ada catatannya Mas Adli, ya, entah berapa lama kita sudah, yang pasti kita sudah sampai bab 5, bab muraqabah. Dan kita menjelang nanti sudah 59 hadis kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Malam ini kita masih di dalam muqaddimah bab muraqabah yang kemarin sudah kita buka dengan beberapa penjelasan tentang pengertian muraqabah, yang pengertiannya sedemikian banyak, tetapi kita ambil yang paling mewakili dari kesemuanya, yakni definisi dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, al-muqarabat adalah dawamu ilmi
dawamul ilmi abdi wa tayakunihi bi islahil haqi ala zahiri wal batin. Jadi keyakinan atau pengetahuan yang secara terus-menerus dari seorang hamba bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ranah zahir maupun dalam ranah batin. Ini cukup memberikan satu gambaran ruang lingkup apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan dengan panduan ayat-ayat maupun hadis-hadis sahih yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai muallif atau sebagai penulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita bersyukur sekali kita mendapati kesempatan ini dari waktu ke waktu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hal itu. Karena setiap kita memiliki waktu yang sama, setiap kita memiliki kesempatan yang sama, tetapi tidak setiap kita digerakkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan, untuk mengambil peluang kebaikan-kebaikan di antaranya di dalam majelis dzikir semacam ini, majelis ta'lim, majelis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang karena ajaran beliau atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala membawa risalah yang akan menyelamatkan kita insyaallah fid dini wad dunya hatal akhirah, dalam hal agama di dunia hingga kelak sampai akhirat. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita setelah membahas tentang apa itu al-muqarabah, apa itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita review kembali sedikit bahwa muraqabah itu meliputi, para ulama membagi atau menggolongkan cakupan muraqabah itu ada 3 dimensi, yakni muraqabatu fil qalbi, muraqabatu 'alal lisan, dan muraqabatu 'alal jawarih. Jadi merasa diawasi oleh Allah, seseorang itu menyangkut masalah isi hati. Kalau sudah isi hati bisa diawasi oleh Allah, maka akan timbul kehati-hatian dari setiap kita. Kemudian apapun yang kita ucapkan, baik yang terdengar oleh manusia maupun yang tidak terdengar oleh orang lain, kita bisik-bisik, ya ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang perbuatan panca indera kita, kelakuan kita, artinya tidak ada peluang sedikit pun yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cakupan muraqabah, meliputi 3 dimensi hati, ucapan maupun perbuatan. Kita akan tilik satu persatu ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab muraqabah ini. Yakni yang pertama adalah surat As-Su'ara ayat 218 sampai dengan 219. 2 ayat ini pendek-pendek dirangkum jadi satu. Wa qala ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah melihat dirimu, melihat engkau di saat taqumu, di saat engkau berdiri. Ini berdiri dalam semua keadaan, tetapi beberapa mufassir mengkhususkan berdiri ini yang dimaksud di saat sholat, wa taqallubaka, dan di dalam pergantian kalian, pergantianmu fis sajidin, di dalam pergantian, di dalam pergerakan sholat berdiri sujud, sholat berdiri sujud, itu berdiri rukuk sujud bersama orang-orang yang sujud. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan satu
satu gambaran kepada kita bahwasanya di saat kita sholat maupun di saat kita tidak sholat, berdiri kita, posisi apapun kita, termasuk sujud dan pergantian antar sujud, ruku, iktidal dan seterusnya, itu tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sholat, di saat berdiri, kenapa ini dikhususkan disebut sebagai taqamu, berdiri? Karena di saat berdiri itulah saat posisi, saat seseorang di dalam sholat itu sedang berzikrullah, sedang melafalkan sesuatu yang paling mulia. Maka dari sisi bacaan, berdiri di saat sholat itu adalah posisi yang paling mulia. Kenapa demikian? Kalau kita teliti, ketika kita berdiri di dalam sholat, itu bacaannya tidak lain adalah bacaan Al-Quran. Ketika berdiri, Allahu Akbar, bacaan rukun sholatnya adalah surat Al-Fatihah. Kemudian disunnahkan dengan membaca surat-surat selain Al-Fatihah, apakah surat pendek, apakah surat panjang. Nah, di saat berdiri yang dibaca adalah Al-Quran, maka keafdolan berdiri adalah dari segi kalimat yang dibaca, dia memiliki keutamaan yang paling utama di saat berdiri dari sisi bacaannya, karena Al-Quran itu adalah afdhalu dzikr, sebaik-baik zikir kepada Allah adalah Al-Quran. Kemudian sujud, dari segi gerakannya atau dari segi posisinya, sujud memiliki kedudukan atau keutamaan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat posisi sujud itulah saat kedekatan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sujud semua sujud, Pak, baik sujud di dalam sholat maupun sujud di luar sholat, baik di rakaat terakhir maupun di rakaat pertama, di dalam sujud itu disunnahkan memperbanyak berdoa, memperbanyak doa. Jadi tidak ada kekhususan, Ustadz, kalau sujud terakhir saya baca doa ini apa boleh? Pertanyaannya kemudian, tidak harus dikhususkan di sujud terakhir sholat, apakah sholat sunnah, apakah sholat fardu. Di semua sujud, ya, di semua sujud. Kemarin ada ibu siapa, Bu, memberikan saya gulungan bacaan banyak sekali itu, Ustadz, apakah seperti ini kalau sholat disyariatkan membaca? Boleh dibaca. Nah, terkhusus di dalam sujud, di semua sujud, di semua rakaat ini diperbolehkan memperbanyak doa. Doa apa saja. Cuman ada ikhtilaf, ada perselisihan ulama yang dibaca di dalam sujud itu, dalam rangka doa itu, ada yang membatasi hanya boleh doa-doa yang doa itu adalah doa yang disyariatkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah, doa-doa kalimat yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Ada juga yang memberi keleluasaan, silahkan berdoa apa saja dengan bahasa saja, dengan bahasa apa saja, khusus di dalam sujud. Tapi di luar sujud tidak boleh mengucapkan kata-kata atau kalimat di luar bacaan sholat. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Khusus di dalam sujud ini bacaan-bacaannya adalah bacaan-bacaan doa, baik doa yang diajarkan oleh Rasulullah maupun doa sendiri, baik berbahasa Arab. Ada sebagian ulama yang menyatakan boleh juga tidak pakai bahasa Arab. Ustadz, bagaimana kalau doa itu ternyata adalah ayat-ayat Al-Quran? Padahal di dalam sujud, padahal di dalam sholat yang boleh membaca ayat Al-Quran itu adalah ketika berdiri. Misalkan dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Misalkan seperti itu kan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian ulama menyatakan senyampang dalam sujud, dalam berdoa sujud itu, meskipun yang dibaca adalah ayat Al-Quran, tetapi tidak diniatkan membaca Al-Quran, niatnya adalah berdoa, maka dibolehkan. Tetapi kalau niat membaca Al-Quran di dalam sujud, ya tidak boleh gitu. Tidak diperbolehkan. Ini sekaligus menjawab PR dari ibu kemarin. Ibu Sinten Bu yang memberi saya guluman tuh, lupa ndak saya bawa itu. Ya itu boleh di dalam sujud. Nah kemudian di dalam menjelang noleh apa itu? Setelah tasyahud akhir, kemarin juga ditanyakan. Setelah gimana? Innaka hamidum majid. Setelah itu, sebelum salam, itu yang disyariatkan, yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu doa. Allahumma inni as'aluka apa? Gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Hanya itu Bu. Jadi kalau misalkan mau ada doa, kita masukkan ke dalam tuntunan yang memang disyariatkan untuk berdoa itu di dalam sujud. Dan kalau mau salam, itu doa yang dituntunkan oleh baginda Nabi hanya itu, doa itu. Khusus di dalam sujud. Tadi dikatakan boleh kita berdoa apa saja, boleh dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi tidak diniatkan membaca Al-Quran, tetapi diniatkan berdoa. Tetapi yang Nabi baca ketika sujud, yang sering Nabi baca adalah 3 saja. 3 ini boleh dibaca ketika sujud, panyetong gitu ya, setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, misalkan 3 kali, terus membaca 3 doa sekaligus boleh. Kalau saya supaya tidak, terutama kalau pas jadi imam itu jangan, kalau bisa tidak terlalu lama sujud itu, kasihan makmumnya yang punya penyakit darah tinggi nanti palengan itu, pusing. Biasanya baca subhana rabbil a'la wa bihamdi ya, kemudian dari 3 doa yang dibaca oleh Rasul itu kita baca 1, nanti sujud berikutnya dibaca 1 lagi, sujud berikutnya dibaca 1 lagi. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut, Allah ya muqallibal qulub tsabit qulubi ala dinik. 3 ini yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Maka kalau kita mau mengambil kesunahannya, pakai 3 doa ini, sehingga kita mendapatkan pahala berlipat insya Allah. Yang pertama, pahala mengikuti apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi baca. Yang kedua, insya Allah yang dibaca Nabi, yang dituntunkan pada kita ini sudah mencakup kebaikan, semua kebaikan Pak, insya Allah itu. Jadi kita kalau sudah ada tuntunan dari Nabi, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah misalkan, ini insya Allah maknanya sudah mencakup kebaikan yang begitu banyak. Ingat Nabi, bagaimana sifat Nabi itu, sifatnya diantara keistimewaan Nabi adalah jawami'ul kalim. Nabi diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang luas, makna yang dalam. Sehingga kalau kita mencukupkan dari apa yang Nabi tuntunkan saja, termasuk dalam hal berdoa tadi, insya Allah cukup Pak. Lebih dari cukup insya Allah gitu. Insya Allah demikian. Ini masalah berdiri dan sujud. Tetapi pembahasan dalam muraqabah kita adalah bahwasanya perilaku berdiri dan pergantian dengan bersujud, apa yang kita baca di dalam sujud, apa yang kita baca di dalam berdiri, apa yang kita pikirkan di dalam saat berdiri maupun di saat sujud, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.